kita bisa berdiskusi seputar apa saja yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta ya, atau karya intelektual, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, license yang lain juga boleh ya, apa saja yang terkait dengan produk-produk, karya-karya yang perlu kita lindungi dan kita akan lindungi secara bersama-sama ya melalui lembaga kita, dan juga tentu hak-haknya juga akan dilimpahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini peserta boleh siapa saja, boleh dosen, peneliti, boleh juga dari luar ya, katakanlah tidak hanya terbatas di lingkungan UNP, tapi juga mungkin dari kampus-kampus lain yang mungkin akan kita adakan secara berkala ya. Kita akan menyiapkan diskusi ini sekali 2 minggu kali. Jadi diskusi 2 mingguan gitu. Jadi pada hari ini kita diskusi, nanti kita rencanakan 2 minggu lagi kita akan diskusi. Nanti ada agenda pada tanggal 2 Agustus, kita akan diskusi juga. Jadi mungkin 3 kali seminggu juga lebih baik. Gimana teknisnya nanti kita laporkan, dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya. Mungkin bisa saya sapa dulu, siapa ada Pak Joni Mardizal. Halo, Assalamualaikum Pak Joni. Ada Bu Milana ya. Assalamualaikum Bu Milana. Waalaikumsalam Pak Ardian. Nah, sehat Pak Joni? Alhamdulillah. Di Jakarta atau di mana kini Pak Joni? Di Jakarta. Di Di depan Jakarta. kampus ini. Mantap, mantap. Beko awak coba gali-gali yang bisa awak hasilkan ya Pak Joni. Ya, siap. Jadi awak sana lebih banyak berdiskusi. Ya. Dan apa yang bisa awak angkat menjadi satu karya yang bisa awak lindungi dan juga bermanfaat buat lanjutannya. Gimana kondisi Jakarta Pak Joni? Aman? Masih diperpanjang kan PPKM. PPKM ya. Masih perpanjang. Mantap. Ya. Awak sapa dulu Ibu Milana. Halo, Assalamualaikum Bu Milana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak? Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Ibu berarti dari background-nya apa nih, jurusan dan? Saya dari teknik otomotif Pak. Iya. Ada banyak karya yang bisa Ibu ini kan? Kalau di otomotif sebetulnya peluangnya banyak Pak, cuma belum ya. Ada beberapa teman sudah mulai. Sudah mulai ya. Jadi maksud saya bagian-bagian dari karya itu pun sebenarnya bisa dilindungi. Nah, bagian-bagian karya yang Ibu. Cuma sebetulnya kalau ini Pak, kalau sebetulnya kalau lebih ke personalnya, saya itu latar belakangnya, maaf ya Pak ya, kameranya nggak saya hidupkan. Iya. Ini kalau saya sih latar belakangnya kan teknik industri. Ya. Kalau untuk pengembangan nanti bukan ke teknis otomotifnya. Boleh, enggak apa-apa. Ya, itu nanti saya izin ikut aja dulu Pak. Boleh. Ibu bisa nanti di bagian optimasi, rahasia dagang. Nah, itu bisa Ibu. Ya. Merek ya, juga mungkin boleh. Lebih ke D mungkin Pak. Oke. Ya, itu metode mungkin gitu. Jadi bagaimana metode berarti itu di rahasia dagang, metode produksi dan sebagainya. Ya. Ya, baik Pak, sudah diajak bergabung. Boleh. Nanti kita akan ada diskusi 2 mingguan atau sekali 10 hari mungkin juga boleh nanti Bu. Saya berharap Ibu bisa ikut bergabung dengan kita terus. Insya Allah Pak, insya Allah. Mudah-mudahan sehat terus. Baik, ini ada Ibu Yunita Anggraini. Halo, Assalamualaikum. Malam Bu.
Kemudian ada Ibu Cici, Ibu Armida. Apa kabar Bu? Malam. Malam Pak Dian. Mantap. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita diskusi aja Bu malam ini sambil kita mencerah mungkin ada karya-karya Ibu yang bisa pengabdian atau penelitian atau di luar itu pun mandiri karya Ibu bisa kita ajukan untuk dilindungi. Siap Pak Dian. Nah, Assalamualaikum Pak Sekretaris, sudah datang. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam Pak Dian. Ya saya pikir. Jadi Pak Anton, kita ini masih menunggu kawan-kawan. Tapi walaupun nanti anggotanya terbatas, kita tetap bahas juga Pak Anton. Mudah-mudahan diskusi ini saya coba gagas kalau bisa mingguan atau sekali 10 hari atau sekali 15 hari. Kita mencoba diskusi, apalagi kawan-kawan butuh luaran penelitian, gimana nanti mungkin kita lakukan begitu ya Pak Anton? Ya, nggak apa-apa Pak Dian. Jadi berkala aja. Ya. Kalau dapatkan setiap pertemuan bisa diskusi dan bisa mengajukan bahan kan? Iya. Bahas ini. Kami lagi Pak Dian, masih di kampus nih. Oh iya. Lagi di akreditasi ya? Prodi tapi. Prodi. Boleh Pak Anton. Ya, jadi sambil saya lanjut aja Pak Anton. Kami ya, boleh. Tidak buka-buka resmian, enggak apa-apa ya Pak Anton? Enggak lah, kita langsung diskusi aja mungkin Pak. Oke, boleh. Baik, terima kasih Pak Anton. Tadi udah menyapa Pak Joni Mardizal, Ibu Cici, Ibu Milana, Pak Dadi Satria. Ini Pak Dadi Satria. Halo, apa kabar Pak Dadi? Alhamdulillah sehat Pak Dian. Dari jurusan apa Pak Dadi? Saya dari Bahasa Indonesia Pak. FBS. Bahasa Indonesia? Iya. Alhamdulillah. Tahun ini dosen udah tahun berapa Pak? 2017 Pak. Alhamdulillah, mantap. Nanti bisa kita diskusi lebih jauh ya Pak Dadi ya. Iya Pak, siap. Oke, terima kasih. Ini ada juga mahasiswa yang bergabung, Dwi Rahma Putri. Ini ada PKM-nya ya Dwi? Iya Pak. Oke, nanti juga bisa ikuti apa yang Bapak sampaikan. Mungkin bisa nanti jadi bahan bagaimana mudah-mudahan nanti bisa berkarya dan ternyata melindungi karya itu tidak sulit dan tidak ribet. Ya, baik Pak, terima kasih sudah diizinkan bergabung Pak. Boleh, sip. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya langsung share aja dulu. Sama-sama ya Bapak Ibu, ini hanya materi pencerahan sebelum masuk ke merek. Saya ingin menyampaikan biar kita ini bisa melihat dulu topiknya sebenarnya bagaimana nanti Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa yang aktif ya ikut berkarya itu bisa menyusun draft paten sederhana, desain industri, tata letak, sirkuit terpadu, dan juga rahasia dagang dan merek. Nah, topik ini sebenarnya kemarin ditawarkan di tanggal 15, cuman karena terbatasnya waktu, ini tidak kita inikan. Nanti materi kita share. Cuma materi kita berikan memang bertahap. Materi minggu ini hanya untuk minggu ini saja. Minggu depan kita akan berikan materi yang berbeda. Tapi nanti dia akan berlanjut sampai menjadi satu rangkuman materi yang lengkap. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, sambil menyimak, mungkin nanti saya presentasi agak 10 menit dulu, baru kita langsung contoh kasus. Sebenarnya produk intelektual itu perlu dan penting untuk dilindungi. Kemudian dia juga harus karya orisinil dan berdampak secara komersil. Nah, karena karya ini adalah modal bagi masa depan seorang atau suatu bangsa, negara, dan perguruan tinggi. Nah, sejalan dengan ini kita tahu bahwasanya perguruan tinggi kita kan sudah memasuki fase PTNBH. Itu kita harus mulai mencari income generating
ya salah satunya adalah kita memproduksi karya-karya intelektual yang bisa dikomersilkan. Nah, cuman masalahnya adalah seperti ini. Masalahnya ada gap atau jurang. Potensi cendekiawan ini tidak tereksploitasi dengan berimbang. Tidak sesuai dengan nilai ekonomi yang dihasilkan ketika produk intelektual mereka masuk ke pasaran. Banyak karya Bapak Ibu, ya kita semua nantinya tidak ada nilainya di pasar, bernilai di pasar, tetapi ke kita sebagai yang pencipta itu tidak berdampak. Kemudian peluang perlindungan selama ini abai, sehingga kehilangan hak atas produk yang telah masuk pasar dan diperjualbelikan. Kita ingat kasus Ruben Onsu kemarin, masalah ayam apanya itu juga dipersoalkan. Nah, begitu juga karya-karya lain, Bapak Ibu. Jangan-jangan karya Bapak Ibu nanti banyak yang sudah masuk pasar, tapi akhirnya tidak ada lagi hak kita kehilangan. Kemudian, lembaga perguruan tinggi itu kurang mendapatkan tempat atau keuntungan dari SDM yang selama ini bernaung. Misalnya Pak Milana, Ibu Milana, Pak Sekretaris kita, Pak Anton, Pak Dadi, Bu Cici, ya Bapak Ibu sekalian, punya karya, cuman tidak ada dampaknya secara income generating buat ini. Begitu juga mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Kemudian kerjasama industri dan dunia kerja tidak terjalin, saling menguntungkan. Sebaliknya produk intelektual yang tidak terlindungi itu diambil oleh orang-orang industri tanpa kita sadari. Nah, kita yang buat, tapi orang industri yang menikmati. Strateginya adalah, maka mulai di pusat inovasi kita ingin membuat langkah-langkah, mulai dari sosialisasi, kemudian coaching penyiapan dokumen itu, kemudian dukungan dana pengajuan perlindungan. Ya, kalau nggak salah di sini LP2M itu akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk pendanaan, pendaftaran dan perlindungan ini. Kemudian pada session ini kita mencoba melihat bagaimana pertama ya Bapak Ibu, mungkin nanti ada yang menyela juga boleh. Jadi kita harus tahu dulu istilah lisensi. Nah, ini istilah yang harus kita pegang dan kita harus ingat dari sekarang. Lisensi itu adalah pemberian izin atau penyerahan hak dari satu pihak ke pihak lain. Jadi Bapak Ibu sudah punya lisensi apa belum? Kalau sudah punya berarti itu sudah memiliki karya yang bernilai. Apa aja lisensi itu? Lisensi itu bisa berupa ini, sebentar. Lisensi HKI, lisensi massal, ya lisensi HKI ini misalnya karya-karya cipta, lisensi pada software komputer gitu. Nah, lisensi massal misalnya pada komputer itu ada EULA namanya. Nanti dengan berjalan waktu kita akan paham. Kemudian ada lagi lisensi merek, dagang dan jasa. Nah, ini merek. Bapak Ibu nggak bisa sembarangan pakai merek kalau merek itu sudah lisensinya sudah dimiliki. Nah, merek itu sangat berharga. Kemudian lisensi karya seni dan karakter. Itu juga tidak bisa sembarangan. Kita nggak boleh pakai lagu yang ada di internet yang sudah copyright. Bapak Ibu akan kena copyright. Lisensi bidang pendidikan, misalnya kita memberikan gelar pendidikan kepada ini. Nah, sekarang kita masuk ke paten dan paten sederhana. Mungkin kalau ada yang mau diskusikan sampai di sini, silakan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau didiskusikan dulu untuk pendahuluan itu, selamat datang Bu Fajriah. Ya, apa kabar? Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf ini agak terlambat tadi bergabungnya. Ya nggak apa-apa. Kita diskusi ringan saja. Kita diskusi tentang karya-karya yang bisa kita coba lindungi dan bisa berpotensi nantinya untuk menjadi income generating buat institusi dan buat kita. Di sini juga ada Ibu Ketua UPT PKK, Ibu Asmar Yulastri. Selamat datang, Bu. Kami diskusi lanjut nih ya, Bu ya. Ada ya Pak Dian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini belum Ibu. bisa buka
layar monitornya, mohon maaf dulu. Ya, enggak apa-apa, Bu. Ibu Ya, tapi mungkin ada ini kegiatan lain. monitor terus ya. Oh iya, makasih Bu. Kita coba untuk diskusi mingguan nanti Bu, mungkin rencananya. Oke, baik. Nah, biar ada tindak lanjut dan follow up karya ini memang kita bantu terus untuk menggiring. Oke. Oke, makasih Ibu atas supportnya. Oh, sama-sama. Ada Pak Kepala Pusat Publikasi, Pak Ifdil. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Komandan. Siap Prof. Kita coba berlanjut nih. Tadi saya lihat ternyata ada paten COVID udah duluan ya. Iya Prof, ternyata banyak sekali paten di 2003, 2013, 2005. Iya. Metode tes yang paling banyak itu. Ah iya. Jadi udah dicurigai lah gitu. Gimana kejadiannya itu nanti iya. mungkin perlu kita diskusikan. Oke, Tapi terima kasih paten dari Kepala Pusat. S, kemudian ada paten Cina paling banyak. Iya, terima kasih Pak Kepala Pusat. Baik, selanjutnya Ibu Malta Nelisa juga selamat datang. Kita ini ya diskusi sama-sama, ada Ica Yesika dan yang lainnya sudah disapa tadi, ada Pak Hamdi juga sudah, Pak Anton sudah. Ya Yang Pak, lainnya Malta hadir Pak. Ya Bu Malta Nelisa, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Ibu jurusan apa Bu Malta? Dari Bahasa Indonesia Pak, Prodi Ilmu Perpustakaan. Oke, terima kasih Bu supportnya. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian sambil ini. Tadi kita sudah diawali pengantar tentang lisensi, ya license, kemudian bagaimana karya intelektual itu perlu dilindungi. Nanti materi akan kita share ke Bapak Ibu sekalian. Hanya saja materinya itu berdasarkan apa yang kita bicarakan minggu ini, maka itu saja yang kita berikan. Minggu yang akan datang kita berikan yang lain. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya share sedikit lagi. Kita coba masuk ke masalah paten dan paten sederhana. Paten itu adalah hak eksklusif inventor. Jadi paten itu sebenarnya adalah invensi Bapak Ibu sekalian. Di bidang teknologi, ya. Nah, apa itu invensi? Nah, kalau kita lihat, invensi itu adalah ide inventor yang dituangkan. Invention, ya. Nah, ini bisa kita lihat, dan dia sifatnya spesifik. Sebuah sendok kalau kita bengkokkan itu jadi paten. Sebuah pipet kalau kita bengkokkan itu jadi paten. Jadi paten itu adalah sebenarnya mudah sekali. Tidak mesti kita tuh menjelaskan dengan kajian teori, tidak perlu. Kita hanya bilang ini sendok untuk mengaduk sesuatu, udah jadi paten. Ini misalnya kacamata untuk menutup dari debu, paten. Kita buat masker untuk anti debu, paten. Nah, itu aja. Jadi sifatnya adalah sesuatu yang baru, ya, yang ada ide yang baru, yang spesifik. Nah, apa beda sederhana dengan paten ini? Kalau paten sederhana, Bapak Ibu bisa lihat itu invensinya alat yang baru, yang sifatnya memang sederhana. Artinya hanya satu klaim yang diajukan. Ya, hanya bentuknya saja. Tidak banyak dia bercerita tentang ininya, jabarannya. Jadi hanya satu bagian saja yang diajukan sebagai temuan atau invensi. Nah, maka itu disebut paten sederhana. Atau boleh juga penyempurnaan dari karya yang sudah ada sebelumnya. Misalnya selama ini ada paten itu tentang pipet. Nah, pipet kan udah dibuat orang tuh patennya. Nah, tapi pipetnya lurus Bu Fajriah. Nah, sekarang kita bengkokkan pipetnya. Kita buat seperti huruf S. Nah, itu namanya paten sederhana. Nah, maka membuat paten sederhana itu harus berdasarkan paten yang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau paten itu adalah belum ada sebelumnya, ya, nah itu dapat dikatakan benar-benar invensi yang baru, dan itu boleh dikatakan paten. Nah, dan dia biasanya lebih complicated. Tapi kalau paten sederhana hanya pengembangan atau lanjutan dari apa yang sudah ditemukan orang. Nah, paten ya
Diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Jadi memang tujuannya adalah kita mengarah ke industri untuk komersialisasi. Makanya kalau paten itu nanti setelah dia granted, nanti akan diambil oleh industri, dan kalau kita memberikan lisensi kepada mereka, maka kita akan menerima namanya royalti dari patennya itu. Dan industri akan mendapatkan keuntungan. Oke. Kalau kita lihat paten sederhana itu satu klaim saja, sedangkan paten klaimnya tidak dibatasi. Ini contohnya. Karena sederhana tentu klaimnya satu. Kalau klaimnya banyak maka dia jatuhnya ke paten. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di contoh dokumennya. Progres paten sederhana lebih mudah dibandingkan paten. Kita coba kemarin saya pernah mengajukan paten beberapa tahun yang lalu, itu paten yang lengkap Bapak Ibu. Karena itu memang teknologi yang kita ajukan masih baru. Nah itu prosesnya lama, 3 tahun. Tapi kalau paten sederhana biasanya 1 tahun 8 bulan. Ya, 1 tahun 6 bulan. Ya itu biasanya lebih cepat. Kapan dia dikatakan paten? Nah, atau kapan invensi dapat dikatakan paten? Atau kapan sesuatu yang Bapak Ibu miliki itu boleh dipatenkan? Ya, tapi beda loh kalau bahasanya dipateni. Nah, itu beda ya, Bu Fajria ya. Kalau dipateni itu lain lagi. Oke, ini maksudnya kapan invensi dapat dipatenkan, bila. Nah, ini dia. Baru. Apa yang baru? Artinya tidak sama dengan yang ada sebelumnya. Mengandung langkah inventif. Nah, inventif itu apa? Tadi sudah kita sebutkan. Ya, invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik. Kemudian dapat diterapkan dalam industri. Nah, jadi sebenarnya paten ini banyak dimiliki potensinya oleh orang-orang yang bergelut di bidang keteknikan. Nah, makanya nanti kalau kita bicara dokumennya ada namanya bidang teknik invensi. Oke. Masa perlindungannya begini Bapak Ibu. Nah, masa perlindungannya 20 tahun dan paten sederhana masa waktunya adalah 10 tahun. Setelah itu apa? Itu sudah jatuh kepada milik publik. Nah, kasus vaksin AstraZeneca yang kemarin kita mungkin sudah tahu, ada profesor dari Oxford University itu dia menyerahkan paten yang dia buat atas vaksin itu kepada publik sehingga harga vaksinnya bisa 1 sampai 3 dolar. Padahal kalau dia mau menyerahkan ke industri, maka dia akan kaya raya Bapak Ibu sekalian. Karena industri bisa aja nanti mematok harga yang tinggi karena orang lagi butuh dengan vaksin. Nah, tapi karena panggilan kemanusiaan yang bersangkutan ya, ilmuwan itu kalau nggak salah ada salah seorang timnya itu adalah dari Indonesia ya, dia tim yang membuat vaksin AstraZeneca yang ada di Inggris ya, Oxford gitu. Maka dia tetap mengambil langkah yang bijak ya, saya rasa dia merasakan keprihatinan sehingga dia menyerahkan paten itu tidak ke industri, tapi kepada siapa saja yang ingin mengembangkan atau membuat vaksin itu boleh. Jadi bukan berarti patennya dia hilang, bukan. Patennya tetap milik dari profesor itu. Namun dia tidak menjual lisensinya kepada industri sehingga dia tidak mendapatkan keuntungan secara komersil yang cukup signifikan. Nah, inilah dokumen-dokumen paten yang harus disiapkan Bapak Ibu kalau kita ingin mengajukan paten. Nah, ini cukup sederhana saya rasa. Ada deskripsi paten, deskripsi permohonan dalam bahasa Indonesia, ada klaim, ada abstrak, kemudian ada gambar, ada surat pernyataan kepemilikan, ada surat pengahlian, ada surat kuasa, ada surat keterangan UMK, ini ada SK akta pendirian, ini tidak masuk, kita yang dua ini tidak masuk. Bapak Ibu hanya menyiapkan yang tadi saja. Mulai dari deskripsi paten, kemudian klaim, kemudian abstrak. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ada persiapan awal yang harus kita lakukan sebelum kita menyiapkan dokumen paten.
Nanti kita boleh diskusi sama-sama. Yang pertama adalah melakukan screening paten. Screening paten itu adalah apakah paten yang akan kita rencanakan itu sudah ada yang punya. Misalnya Pak Dodi mau membuat alat untuk penterjemah gitu. Alat penterjemah yang ada di ini. Maka Pak Dodi harus Pak Dodi mencari dulu di link ini. Jadi bisa diklik, maka akan keluar ke Google Patent. Begitu juga langkah selanjutnya, bisa juga mencarinya di WIPO Patent. WIPO. Bisa juga di US Patent. USPTO ini paten juga, tapi di Amerika. Ini juga bisa kita cari, apakah paten ini sudah ada dimiliki orang atau tidak. Kalau belum, maka kita mengajukan nanti patennya lebih komplit daripada paten yang sudah ada. Kalau sudah ada, maka kita tinggal mengembangkan aja. Misalnya kita mau membuat apa, kita bisa cari di sini. Ya, peralatan yang kita mau ajukan. Nanti boleh kita ini kan. Kemudian persiapan paten yang menentukan itu adalah bagaimana kebaruan yang kita ajukan. Karena ini akan terkait dengan apakah nanti paten Bapak Ibu bisa granted atau tidak. Karena kalau dia patennya ternyata tidak punya kebaruan, maka nanti dalam waktu pemeriksaan paten ini ditolak. Makanya paten itu lebih lama pengajuannya karena mungkin saja karya Bapak Ibu itu bukan paten, bukan invensi, tetapi hanyalah pengulangan dari apa yang pernah dibuat orang lain. Oke. Mungkin sampai di sana, kalau ada yang mau diskusi, silakan tentang ini. Kalau ada, Bapak Ibu sekalian, tentang ini, silakan kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi sehubungan tentang ininya. Atau ada nggak yang mau punya rencana paten? Ya, ini terkait dengan paten, kalau ada silakan. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin bagian-bagian dalam penulisan nanti itu sudah sifatnya teknis. Saya lebih suka nanti kalau ada beberapa contoh kasus yang bisa kita tampilkan. Sebenarnya ada di sini seperti Pak Ifdil, Prof. Ya, mungkin Pak Ifdil kemarin mengajukan tentang paten lampu ya. Namanya IP Like. Nah, itu sebenarnya ada paten yang diajukan oleh Pak Ifdil ya. Itu sedang dalam proses. Nah, itu nanti bisa juga menjadi contoh. Cuman kalau ada yang Bapak Ibu punya feedback, boleh bertanya seputar paten. Dian, saya mau tanya. Iya, boleh, silakan. Saya itu sebenarnya kan ada dua ya. Ada dua prosedur. Yang satu kan invensinya. Iya. Invensi itu kan alat bantu untuk penyelenggaraan metode. Iya. Nah, metode itu sebenarnya metode itu metode unik. Artinya belum ada prosedur yang selama ini itu belum ada yang seperti itu. Artinya bahwa metode ini gimana ya? Apakah dia masuk ke dalam kesehatan juga, di mana kalau metode di medis itu kan nggak bisa dipatenkan. Iya. Sementara mungkin yang bisa dilindungi itu bahwa nggak boleh menggunakan metode ini kalau dia itu tidak profesional terlatih. Karena kalau tidak itu bahaya efek jangka panjang dari kesalahan menjalankan prosedur ini itu bisa berdampak besar gitu. Iya. Ada peluang paten untuk perlindungan seperti itu enggak ya? Boleh. Sebenarnya dalam proses itu nanti ada namanya perlindungan terhadap metode, Pak Ifdil. Iya. Karena begini, di kami itu di psikologis, pemulihan kelas trauma itu kan butuh beberapa sesi. Nah, dengan metode yang saya temukan itu memungkinkan kurang dari 5 menit, 10 menit, beberapa trauma-trauma yang sifatnya sederhana itu bisa hilang. Dalam prosedur pemulihan trauma normal itu
setidaknya butuh 3 sampai 5 sesi untuk yang yang biasa. Nah, Iya. dengan metode yang saya temukan itu bisa 5 menit atau 10 menit, Pak. Nah, gimana cara melindungi metode ini? Artinya jangan sampai dia digunakan dengan orang-orang yang tidak, sehingga mungkin kalaupun nanti ini bisa menjadi copyright miliknya WNP, nanti kan bahwa kita penyedia training dan invensi yang sekaligus menjadi satu paket yang bisa dikomersilkan gitu, Pak. Ya. Jadi Artinya kan orang nggak mungkin menggunakan metode ini kalau dia tidak Ya. terlatih. Pak Latihan Ifdil, untuk nanti orang akan menggunakan metode Pak Ifdil itu udah bisa saya ramalkan. Cuman ketika orang menggunakan metode itu, Pak Ifdil bisa nggak mengklaim itu metode saya? Itu metode saya punya loh. Iya. Kalau selagi dia menjalankan prosedur seperti yang dilakukan itu pasti itu metode saya. Oke. Karena dia memang unik dan berbeda dengan kebanyakan metode yang pernah ada. Sekarang gimana Pak Ifdil mau mengatakan itu metode Pak Ifdil? Artinya ketika mereka menggunakan cahaya, dalam hal ini cahaya dalam menangani klien, maka itu metode saya karena belum ada selama ini. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau nanti Pak Ifdil mau menyanggah orang itu, apa alasan Pak Ifdil? Alasannya maksudnya gimana? Alasannya, misalnya ada suatu industri atau suatu workshop, dia membuat alat yang Pak Ifdil sudah punya, padahal itu alat kita punya loh. Lalu Pak Ifdil bilang, mereka jangan buat itu, kalau mau buat itu harus bayar sama saya, atau bayar ke institusi saya. Nah, Pak Ifdil bisa nggak bilang itu bahwasanya Pak Ifdil yang punya? Kalau sekarang itu belum, karena paten kita belum keluar. Iya, itu dia. Sebenarnya, hak paten Pak Ifdil bukan belum keluar, sudah ada, cuma belum granted. Belum granted ya? Iya. Nah, yang di granted itu kan di invensinya Pak, di alatnya. Ya. Yang di metode kan belum. Belum. Maka itu kita ajukan lagi. Nggak apa-apa. Coba aja ya gitu ya? Iya, coba aja. Karena gini Pak Ifdil, daripada nanti kita menyesali atau menangisi atau bersedih karena karya kita sudah diambil orang lalu dipasarkan, nah kita kecewa kan? Makanya kita lindungi dulu. Nah, itulah gunanya kita melindunginya. Oke Pak, terima kasih. Oke, jadi saya tunggu Pak Ifdil, nanti kita akan lindungi metodenya Pak Ifdil. Kemudian tentu nanti kalau Pak Ifdil berlanjut, kita juga akan melindungi merek ya. Dan kalau dia berupa nanti alat elektronik, nanti bisa juga kita ajukan desain tata letak sirkuit terpadu. Mungkin Pak Ifdil bisa bekerja sama dengan kawan-kawan dengan elektronika, atau teknik industri, atau orang fisika juga boleh. Itu udah Pak, udah dibuat, tata letak sirkuitnya juga udah dibuat. Oh. Tinggal mau diajukan kan? Tapi ya udah, kita tunggu. Nanti kita akan sampai materi kita ke sana. Nanti dan juga merek juga kan udah Pak. Iya. Merek, logo mereknya udah juga. Iya. Nah, tapi gimana itu Pak? Iya, oke sip. Nanti yang penting Pak Ifdil kita akan sampai ke sana dan insya Allah segera meluncur satu persatu nanti karya kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang lain ingin berdiskusi, silakan Bu. Bu Cici, ini silakan. Pak Radian. Ya. Boleh Pak Radian? Boleh, silakan Bu. Iya. Terima kasih Pak Radian. Ini memang karena masih belum pernah mengurus. Jadi kalau mengurus HKI biasanya minta tolong sama teman. Jadi sudah dapat pencerahan dari Pak Rahadian ini. Saya mau tanya, bisa enggak yang kita HKI-kan ini menjadi dipatenkan gitu? Oh, Ibu apa yang di HKI-kan Ibu? Sudah pernah meng-HKI-kan hak cipta kita, terus kita patenkan. Oh, boleh. Jadi, boleh. Saya kan gini, sejak tahun 2014 itu penelitian sampai tahun 2019 sehingga keluarlah model surat keputusan pendamping ijazah SKPI. Iya. Itu kan SK Rektor kita sudah sejak tahun 2014, tapi implementasinya sampai sekarang kan belum. Nah, berdasarkan hasil ini, hasil penelitian kita, bagaimana implementasi keputusan Rektor
3 dan Rektor 1 pada tahun 2014 itu, mahasiswa kita yang nantinya tamat dari UNP, dia dapat surat keterangan pendamping ijazah itu melalui kegiatan kemahasiswaan dan akademik yang diintegrasikan. Nah, sekarang itu kan adanya Sipresma, tapi enggak nampak peran PA di sana, peran validasi dari BAK, dari jurusan enggak nampak gitu. Nah, di dalam ini saya pengennya ada satu sistem yang tergabung ke Sipresma itu, sehingga apa kegiatan mahasiswa dengan bobot poin minimal 100 poin baru dia bisa tamat dan dapat surat keterangan dari rektor. Modelnya itu tuh sudah saya HKI-kan gitu, Pak. Tapi yang sistemnya ini nih saya mau bekerja sama dengan orang teknik informasi gitu. Nah, menurut saya bisa enggak itu tuh dipatenkan gitu? Oke. Kalau yang Ibu sampaikan tadi, itu bisa kita ajukan yang pertama hak cipta lagi, tapi namanya hak ciptanya adalah program komputer. Nah, itu yang pertama, Ibu ya. Yang kedua, Bu Cici, yang bisa kita ajukan lagi itu adalah bukan paten, tetapi yang kita ajukan itu adalah kalau dia berupa alat yang Ibu buat kayak barcode atau apa, itu bisa paten. Nah, tapi kalau Ibu hanya membuat perangkat sistem dan itu ada elektroniknya, itu bisa ke desain tata letak sirkuit terpadu. Kalau Ibu ada membuat semacam ada metode spesifik yang bisa dikomersilkan, itu bisa nanti jatuhnya ke rahasia dagang. Nah, saya melihat yang Ibu gambarkan barusan, itu bisa mengarah ke program komputer untuk hak cipta, kemudian bisa ke, kalau dia dengan elektronika bekerja, nah itu bisa nanti ada satu perangkat elektronik kayak server atau apa, mini server atau peralatan yang terkoneksi, itu bisa desain tata letak sirkuit. Kalau Ibu mengajukan desain tata letak sirkuit. Kalau Ibu buat alatnya, produknya jadi alat, maka itu bisa paten. Nah, jadi Ibu boleh apa saja. Jadi hari ini Ibu lindungi hak cipta. Besok Ibu jadikan paten, boleh. Besok ketika Ibu mau jual ke pasar, Ibu buat lagi merek, itu juga boleh. Jadi satu produk, satu karya Ibu, itu bisa menghasilkan banyak perlindungan. Ibu mau melindungi apa? Nah, nanti saya belum sampai ke merek Bapak Ibu. Merek itu banyak sekali kelasnya. KFC misalnya, Kentucky Fried Chicken, itu perlindungan mereknya tergantung kelas berapa. Kelas itu maksudnya apakah dia kelas makanan. Nanti makanan itu terbagi-bagi lagi, Bu. Ada 1000-an jenisnya. Ada kelas makanannya apakah ayam goreng. Ayam goreng itu terbagi lagi. Ayam goreng bagaimana gitu. Ayam goreng rebus, ayam goreng panggang, ayam goreng apa. Nah, itu beda-beda lagi, Bu. Jadi merek itu bisa jadi Ibu mereknya itu hanya untuk satu kelas dan hanya beberapa tipe barang saja. Jadi macam-macam nanti. Jadi Ibu Mimi bisa buat nanti banyak perlindungan. Nah, saya melihat potensi itu sangat besar di kampus kita. Kita ini sebenarnya gudang intelektual baik dari dosen maupun mahasiswanya. Ini kalau kita jadikan perlindungan yang luar biasa, ini bisa menghasilkan income generating dan bisa menghasilkan dampaknya luar biasa nanti kerjasama, perlindungan, dan potensi yang dilirik oleh industri itu juga sangat besar sekali. Makanya itu saya ingin Bapak Ibu sekalian kita coba mulai menggali apa aja yang mungkin kita munculkan dari mingguan-mingguan kita berdiskusi seperti ini. Begitu Bu Mimi ya. Oke, makasih Pak Rahadian. Saya tunggu ya Bu. Nanti kalau Ibu ada ininya, kita akan buat satu persatu karya kita akan kita luncurkan. Jadi saya dengar tadi Pak Ifdil sudah mau buat yang metode. Saya akan nunggu lagi dari Bapak Ibu yang lain. Kalau ada yang punya ide untuk merek, ayo kita luncurkan mereknya. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, saya juga ini sebenarnya Ibu percaya nggak Bapak Ibu sekalian,
kalau di website itu ada namanya SEO ya, semacam sistem apa namanya untuk mengoptimasi pencarian. Jadi Google itu akan mendeteksi domain-domain yang menarik atau merek-merek yang menarik. Nah, kalau kita punya merek yang menarik itu bisa dibeli orang. Saya sekitar 2 minggu yang lalu itu ada yang menawar beberapa domain saya itu dengan harga yang cukup fantastik. Karena begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai ke sana kita nanti berpikirnya. Karena merek-merek itu juga menghasilkan dampak yang luar biasa. Orang membeli sesuatu sekarang melihat mereknya Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita salah merek, maka produk kita juga tidak akan ini gitu. Atau merek itu mengandung makna apa dan sebagainya. Maka kita juga harus mengarah ke sana. Karena kita adalah berpikir konsekuensinya adalah bagaimana sesuatu yang kita hasilkan itu juga akan menghasilkan dampak secara komersialnya bagaimana, finansialnya bagaimana. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi yang mau didiskusikan, kita menunggu. Terima kasih Bu Cici tadi ya. Kita menunggu nanti mudah-mudahan akan berlanjut di minggu yang akan datang. Bapak Ibu bisa punya karya yang bisa saya tidak lanjuti. Kalau ada, di sini ada Ibu Neni. Selamat datang Bu Neni Mahyudin. Ada Rizka Amani juga. Mungkin ada yang bisa memberi komentar. Pak Hamdi mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Diskusi dari kita untuk kita, menyiapkan dokumen. Atau Bu Fajriah, kalau ada produk-produk risetnya selama ini, bimbingan mahasiswanya juga boleh. Saya dengar itu banyak sekali inovasinya. Ya, Pak. Oh ya, Bu Neni silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Neni. Begini Pak, saya sedang melakukan riset penelitian ya tentang permainan karena kami kan dari jurusan PG PAUD ya, jadi dengan alat-alat permainan untuk anak-anak. Jadi ini penelitiannya tentang board game, judulnya permainan board game itu seperti papan catur tapi nanti di alasnya itu ada gambar. Ya, seperti apa konsepnya seperti monopoli gitu. Jadi ada kartu, ada dadu, nanti ada pion-pion gitu. Nanti saya ubah pion-pion itu menjadi bentuk yang sesuai tema karena di TK itu kan ada tematik ya. Jadi ada tema-tema yang sesuai yang di dalam kurikulum TK. Jadi misalnya kemarin saya sudah FGD dengan guru-guru TK yang ada di Lubuk Alung dan sekitarnya. Jadi kami menemukan ada 4 tema yang dianggap sulit ya, diantaranya tema air, udara, api, kemudian tema negaraku, tema gejala alam gitu, dan tema apa tadi tuh? Ya itu ya tema-tema apa? Alam semesta gitu seperti itu. Itu agak sulit diajarkan dengan alasan mendapatkan media untuk menjelaskan materi tersebut, guru agak kesulitan gitu. Jadi kami dari tema tersebut kami dapat ide untuk belajar melalui board game tersebut dan dirancanglah saya dibantu oleh beberapa mahasiswa bagaimana ide bentuk permainan tersebut gitu. Jadi ini sedang proses penciptaan medianya gitu Pak. Jadi masih dalam masih dalam konsep pembuatannya gitu Pak. Boleh. Jadi rencananya nanti kalau memang sudah jadi mungkin akan digunakan oleh guru-guru dalam pembelajaran di TK. Gitu. Oke, Ibu Neni, saya boleh ini sebenarnya produk Ibu ini bisa double impact. Maksudnya gini. Kalau misalnya Bu Neni nanti buatkin dalam bentuk kit tadi pembelajaran dengan tematik tadi ya, itu bisa kita jual Bu Neni. Iya. Jadi konsepnya seperti papan catur tuh Pak, yang kalau zaman dulu kan dari kayu ya Pak ya, kita ada pion-pion itu kan kalau catur kan hitam putih. Nah jadi hitam putih itu kita ganti dengan gambar-gambar tematik itu, jadi menarik gitu. Bu Neni, ini kalau kita jual itu Ibu sudah punya konsep mereknya nggak? Belum kepikiran itu Pak, belum ini. Nah itu dia maksud saya.
Ini saya rasa sudah bisa dijual, Bu Neni. Iya. Sudah bisa Rencana dijual. memang akan dijual, tapi belum kepikiran merek dagangnya itu Pak, masih bingung. Ibu bisa nggak ikut ini? Ibu sudah ada pengujian, perlindungan sudah ada? Perlindungan hak cipta atau apa? Belum Pak. Nah, ini bisa kita lindungi. Kemudian Ibu juga bisa kalau dibuat dalam versi digitalnya, itu juga bisa buat jadi program komputer. Kalau dibuat dalam bentuk versi elektronikanya, itu bisa jadi desain tata letak sirkuit. Oh, jadi 2 bentuk ya, apa versi 3. digital juga? 3 bentuk. 3 bentuk? Iya, walaupun ini. Kemudian tambah lagi hak mereknya. 4 bentuk. Oh. Jadi Ibu Neni sebenarnya satu karya itu menghasilkan 4 perlindungan. Nah, kalau sudah ada 4 perlindungan, Bu Neni, Ibu Neni nggak perlu khawatir menaruhnya di apa namanya di Tokopedia, di marketplace, itu kita bisa jual, Bu. Iya, iya. Kita bisa taruh harganya berapa gitu. Nanti kita bisa bantu Ibu. Oke, Pak. Follow up-nya nanti kita bantu semuanya. Nanti bagaimana kita carikan juga kalau kamu perlu siapa kemitraannya. Nanti kemitraan bisa kita masuk di kedai reka, Ibu. Oh ya. Kedai reka, karena kita melihat apa yang Ibu jual ini, yang Ibu buat ini, potensinya besar untuk anak-anak yang sekolah itu ya, Bu, usia dini. Iya, TK. Nah, itu sangat besar. Tapi kalau Ibu bisa buat lagi alat yang bukan alat, tapi media. Tapi media itu spesifik, Bu. Misalnya Ibu buat misalnya media yang digigit oleh anak-anak atau dipencet sama anak-anak. Nah, itu paten jatuhnya. Oh, untuk yang lebih kecil anak bayi mungkin ya? Ah ya, misalnya ada mainan-mainan itu paten, Bu. Mainan ya. Kalau jatuhnya mainan tapi berbentuk alat, misalnya kayak plastisin itu, Plastisin, ya. jatuhnya itu adalah paten. Paten sederhana. Misalnya Ibu buat semacam pensil, tapi pensil itu bisa melentur-melentur dan sebagainya. Ya. Dan dia itu bisa mengindikasikan apa, maka itu jatuhnya paten. Oh gitu. Iya. Jadi Ibu bisa banyak sebenarnya. Apa aja yang bisa Ibu partisi dari sebuah karya itu bisa dilindungi satu persatu. Iya, tadi keempat tadi apa, Bu? Perlindungan digital? Digital desain tata letak sirkuit. Itu kalau Ibu bisa mentransformasi mainannya tadi, game yang Ibu rancang tadi, board game itu Ibu buatkan di dalam ini. Kalau buat dalam storyboard jadi game, misalnya storyboard berarti dalam game yang digital itu jatuhnya program komputer. Iya, rencana kita buat yang itu Pak, yang bisa kita pegang gitu. Jadi dari papan sederhana kalau kita gitu. pegang kayak papan elektronika itu jatuhnya desain tata letak sirkuit. Oh, desain. Desain tata letak sirkuit. Nanti ada saya mungkin enggak di sekarang, mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang itu. Iya. Oke. Tapi yang di level satunya kayaknya bisa paten, Pak Radian. Oh, bisa. Yang sedang dibuat Bu Neni ini bisa dipaten sederhana, misalnya klaimnya cuma 1 aja kan? Kalau dia hanya produknya itu, Pak Ifdil, itu belum bisa. Karena dia itu fungsi spesifik. Pengubahan fungsi jatuhnya ya? Iya. Ini rencana APE Pak, alat peraga edukatif gitu bentuk. Alat peraga untuk sebagai edukatif. media untuk guru gitu. Nah, itu jatuhnya ke hak cipta itu, Bu Nen. Tapi bisa kita transformasikan produknya, nanti bisa kita jadikan semacam karya-karya lain yang bisa dilindungi. Tapi saya berharap Bu Neni 1 bulan 2 bulan ini kita udah bisa menggodok mereknya dan kita coba jual di marketplace, Bu. Menentukan merek itu gimana? Masih bingung Pak nama merek. Oke. Nanti kita ajukan. Saya mungkin akan masuk sesi merek sekarang ya. Iya, Pak. Bentar lagi. Nah, terima kasih banyak Pak Dian. Sama-sama Bu Neni. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ini ya paten mungkin kita cukup sampai di sini. Untuk trainingnya nanti saya kasih waktu Bapak Ibu. Ini ada contoh apanya.
Di materi ini sudah ada, ini lengkap, template-nya Bapak Ibu bisa lihat. Nanti untuk latihan ini mungkin kita coba nanti Bapak Ibu membuat dulu sesuai dengan panduan yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu coba cek, nah nanti Bapak Ibu bisa lihat ininya. Mungkin sampai di sini kita bahas tentang ini, kita akan masuk ke merek Bapak Ibu sekalian. Setelah itu baru kita cukupkan pertemuan kita malam ini. Kita hanya sampai jam 21.15. Saya akan presentasi 10 menit, lalu kita diskusi merek. Setelah itu 21.15 kita tutup acara kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba langsung ke merek ya. Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan tadi bahwasanya kita perlu memang melindungi apa yang kita sebut dengan merek ini. Nah, sekarang mungkin kita akan kenali dulu apa sebenarnya merek itu. Merek itu kalau kita perhatikan di sini, merek itu adalah tanda yang ditampilkan secara grafis, baik logo, gambar, kata, huruf, dan lain sebagainya. Sebenarnya Universitas Negeri Padang itu harus kita lindungi mereknya. Nah, jadi salah satunya itu yang akan kita ajukan juga nantinya. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, kita punya merek apa? Misalnya merek UNP Hotel misalnya, itu juga akan kita lindungi. Jadi merek-merek yang kita punya itu tidak boleh orang lain pakai. Karena kalau nanti orang lain pakai dan dia melindungi, kita bisa disuruh copot merek kita. Nah, makanya perlindungan merek itu memang perlu. Apakah fungsi pemakaian merek itu? Fungsinya adalah yang pertama untuk tanda pengenal. Yang kedua adalah alat promosi. Yang ketiga jaminan atas mutu barang. Yang ketiga, yang keempat adalah penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Bapak Ibu udah tahu gimana merek dari Nike sepatunya, Adidas, merek dari Apple, ya. Kemudian merek dari Microsoft, merek dari Toyota, merek Mitsubishi, dan sebagainya. Nah, semuanya merek itu amat menentukan, karena merek itulah yang mahal. Bapak Ibu mungkin nggak ini, kalau kita punya sering belanja di apa di McD misalnya atau di KFC beli makanan, nanti ditanya kalau kita drive thru pakai mobil. Kita kalau pertama kali maka dia tawarkan untuk memasang mereknya di kaca mobil kita. Nanti kalau kita sudah pasang, maka kita akan ada bonus. Nah, berarti itu fungsinya adalah sebagai promosi. Kemudian ada juga untuk mutu barang, ya, dan juga untuk pengenal secara umum. Kenapa kita perlu mendaftarkan merek? Kenapa? Karena merek itu adalah menunjukkan pemilik. Kalau kita tidak punya pendaftaran merek, berarti kita tidak memiliki license terhadap itu. Nah, dengan adanya merek yang kita miliki, maka orang lain tidak bisa mengambil merek itu. Kalau orang lain mau pakai itu, maka dia bayar. Nah, itu namanya license. Jadi kayak kita Universitas Negeri Padang, ke depan, kalau kita ingin mendatangkan income generating, kita harus daftarkan dulu banyak merek. Nanti mana tahu merek itu akan menjadi besar, Bapak Ibu. Kita tahu ada merek minuman misalnya cap kaki 7 atau 3 roda. Nah, itu kan merek. Orang tua dan sebagainya. Nah, merek-merek itu sudah ada yang punya Bapak Ibu. Dan itu bisa kita cek nanti. Dasar penolakan terhadap merek yang sama. Nah, kemudian dasar untuk mencegah orang memakai merek itu. Kita tidak boleh memakai merek yang tidak punya kita tanpa seizin orang yang punya. Kalau kita pakai juga, kita akan berkonsekuensi secara hukum. Dan itu juga berdampak secara finansial. Jadi Bapak Ibu sekalian, merek itu memang sangat berharga dan menentukan suatu bisnis yang akan kita kembangkan dan juga perlindungan terhadap karya intelektual kita. Bagaimana cara mendapatkan, bagaimana yang tidak dapat didaftarkan? Nah, pertama, merek yang bertentangan dengan ideologi negara. Nah, kemudian sama dengan atau berkaitan dengan kita mendaftarkan merek, ternyata orang udah daftarkan, tidak boleh. Berarti kita sudah dianggap
bukan mereknya, novelty-nya tidak ada lagi, atau merek kita itu sudah sama dengan orang lain. Memuat unsur yang dapat menyesatkan itu juga tidak boleh. Kemudian memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas. Kemudian tidak memiliki daya pembeda. Kemudian merupakan nama umum atau lambang milik umum. Nah, itu juga tidak boleh. Misalnya bumi. Nah, lambang bumi tidak boleh kalau misalnya itu milik umum dan sebagainya. Atau kalau dia tidak memiliki daya beda juga tidak boleh. Misalnya ada Zara. Zara itu ternyata merek sepatu, merek terkenal di luar negeri. Kita daftarkan misalnya. Nah, itu tidak boleh. Atau udah ada merek di Indonesia yang mendaftarkan itu. Lalu kita coba mendaftarkan merek itu juga dengan nama rendang itu. Nah, itu juga tidak boleh. Karena itu sudah ada orang yang punya. Apakah yang menyebabkan permohonan merek ditolak? Nah, yang pertama adalah kesamaan, ya, memiliki persamaan. Persamaannya tidak hanya persamaan merek, tapi juga persamaan bunyi tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Jadi baik secara keseluruhan maupun secara sebagian itu tidak boleh. Nanti ada fase-fase di mana kita mencek apakah merek itu memang sudah ada orang yang punya atau belum. Nanti kita bisa cek, artinya kita akan periksa merek yang kita coba tawarkan, oh sudah ada yang punya apa belum. Kalau sudah ada kita tidak boleh. Bapak Ibu jangan coba daftarkan KFC. Karena KFC itu sudah ada yang punya, Kentucky Fried Chicken sudah ada yang punya. Jangan pula kita daftarkan merek yang logonya sama, nah, itu juga tidak boleh. Jadi ketika kita mendaftarkan merek itu, sekalian kita mendaftarkan logo sekalian. Jadi logo dan ada kata-kata yang memberi tahu. Kemudian persamaan pada pokoknya atau seluruhannya. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal itu juga tidak boleh. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama juga tidak boleh. Bendera, lambang negara juga tidak boleh. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara itu juga tidak boleh. Berapa lama perlindungan hukum merek itu? Itu juga sama dengan paten sederhana, yaitu 10 tahun. Kalau paten itu 20 tahun. Setelah itu gimana? Itu harus diperpanjang atau kita lepas secara umum. Nah, kalau dia dilepaskan, nanti siapa aja boleh mengambil hak itu. Nah, sekarang bagaimana prosedur pemohonannya? Ini sederhana aja Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu membuat apanya, karyanya, pendaftaran merek itu, ya format suratnya seperti ini saja. Yang pertama ada surat pernyataan kita bahwa itu merek kita punya. Kemudian ada surat seperti ini Bapak Ibu, saya lihatin. Nah, sangat sederhana. Surat pernyataan perpanjang ini sebenarnya ini kalau perpanjangan. Kalau tidak, maka mengajukan merek, ini merek kita, ini nama mereknya apa? Misalnya mereknya adalah rendang. Rendang apa? Rendang saja tidak boleh. Nanti rendang apa? Sesuatu yang berbeda. Nanti bisa kita cek. Kalau sudah ada orang yang punya, kita nggak boleh daftarkan lagi Bapak Ibu. Atau Christine Hakim, itu sudah ada yang punya. Nah, maka kita nggak boleh daftarkan lagi. Oke, nah ini cukup ini. Kemudian apa nama keterangannya di bawah? Yang pertama ini logonya, yang kemudian ada mereknya. Misalnya logo Adidas, nanti tulisan di bawahnya Adidas. Atau gambar Nike misalnya, logo sepatu Nike, nanti di bawahnya kita tulis Nike. Nah seperti itu pula kalau Bapak Ibu punya rencana punya pendaftaran merek. Nah merek ini sederhana, itu saja Bapak Ibu. Setelah itu kita sudah boleh mendaftarkan merek. Nah, sesuai dengan keinginan kita. Proses pengajuan merek itu berlangsung kurang lebih 18 bulan. Pendaftaran sekarang nanti diperiksa. Nanti setelah 18 bulan kita akan menentukan apakah kita diterima atau tidak. Biasanya ada masa pengumuman sekitar 6 bulan. Setelah itu nanti akan ada proses audiensi kalau seandainya ada bantahan terhadap merek yang kita ajukan. Tapi kalau tidak ada, maka kita bisa melakukan proses sampai akhir dan akhirnya merek kita bisa diterima, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan berhubungan dengan merek. Kalau ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan, dipersilakan. Mumpung waktu kita masih ada 15 menit lagi. Ya, silakan Bu Malta, Nelisa. Ya, ingin tanya tentang merek ini Pak. Misalnya contoh, kan ada merek yang sudah dikenal Calvin Klein, CK gitu. Iya. Lalu ada merek namanya cucu kakek, singkatannya juga CK. Ya. Nah, itu bagaimana, Pak? Boleh, kalau
jangan Calvin Klein. Kalau dia mengajukan mereknya Calvin Klein, maka Calvin Klein itu kan dia ada logonya, Bu. Iya. Nah, jenis hurufnya. Ya, misalnya dia pakai hurufnya adalah Tahoma, misalnya Tahoma. Dan hurufnya seperti apa digambarkan. Nanti kalau kita, lalu di bawahnya dibuatnya Calvin Klein. CK, lalu bawah Calvin Klein. Kita rubah aja. CK, tapi CK-nya hurufnya beda. CK, tapi hurufnya beda. Apakah hurufnya jadi alfabetnya dibesarkan, atau tipe fontnya dibedakan, itu satu. Yang kedua, di bawahnya kita bedakan lagi, cucu kakek. Udah, itu bisa. Oke, bisa Pak ya? Bisa. Oke Pak. Oke. Cuma satu lagi Pak yang kaitan dengan paten tadi nggak apa ya Pak ya? Boleh, silakan. Saya kan penelitian membuat pangkalan data gitu Pak, pangkalan data Minangkabau. Ya. Nanti pangkalan data ini apakah bisa didaftarkan dalam bentuk paten atau KHQ atau gimana Pak? Oke, yang pertama Ibu buat Malta Nelisa. Kalau Ibu Malta Nelisa membuatnya dalam bentuk pangkalan data saja, itu bisa satu adalah karya cipta. Yang kedua, kalau Ibu Malta itu menggabungkan dengan semacam mini server, seperti ada yang Pak Rektor pernah buat itu bersama Pak Bayu, itu Lentera namanya. Lentera itu adalah sistem ini mini server untuk pembelajaran menggunakan program ya blended learning, tapi itu dibuatin dalam bentuk alat ya, alat. Nah, maka alat yang terintegrasi dengan katakanlah dengan program tadi itu dapat diajukan sebagai desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian alat itu sendiri kalau memang ada bagian-bagiannya yang belum dipatenkan, itu bisa paten. Sebenarnya Bu, alat mini server itu mungkin mengandung 20 paten, Bu. Karena bautnya saja jadi paten, satu paten. Bautnya saja. Kemudian kotaknya aja jadi paten. Sama dengan botol aqua, kalau kita perhatikan, tutup botol aqua aja itu paten, Bu, satu paten. Jadi paten itu lebih gampang sebenarnya dibandingkan membuat yang lain. Kacamata saya ini aja, lensanya aja paten, Bu. Ganggangnya paten. Kemudian ada di bagian depannya ini, lekukan-lekukan ini paten. Kemudian tangkainya di belakang ini juga paten. Jadi, kemudian bahan baku lensa ini juga paten. Bahan baku untuk mengcoating dari warna hitam ganggang ini juga paten. Teknik mengcoatingnya juga paten. Teknik membuat lensanya juga paten. Jadi paten itu sebenarnya lebih gampang kalau Bapak Ibu mau membuatnya. Ibu Malta Nelisa tidak perlu menjadi ahli kimia untuk mematenkan produk kimia. Tidak perlu. Ibu misalnya pandai buat ini. Buat apa namanya yang bulat kalau di Palembang itu apa? Yang dimakan pakai cuka. Pempek ya? Yang pempek Palembang. Kalau Ibu bisa buat pempek itu dalam tempo yang lebih singkat dari orang sebelumnya, misalnya orang lain buatnya 5 menit, Ibu bisa buat dalam 1 menit. Nah, itu paten, Bu. Walaupun yang Ibu buat itu sama-sama pempek. Nah, tapi cara membuatnya Ibu beda. Cara Ibu itulah yang kita sebut dengan paten metode yang ditanyakan oleh Pak Ifdil tadi. Nah, gitu. Berarti kalau dia software saja, Pak, nggak ada ininya, nggak ada bentuk alatnya gitu? Oh iya, kalau software saja itu jadinya Ibu membuatnya program komputer. Nanti hak cipta itu kan ada 6 bagian, Bu. Satu bagian itu beda-beda lagi. Total hak cipta itu ada 143 jenis. Nah, ada 6 kelompok. Kalau Ibu kelompok yang pertama, Ibu bisa karya tulis saja itu udah 1. Yang kedua, Ibu bisa naikkan menjadi semacam karya intelektual yang lebih punya nilai ya. Katakanlah bukan yang lain tidak punya, ini lebih bernilai secara keilmuan. Ibu buat dalam bentuk program, maka jadilah program komputer. Kalau Bu Malta nanti gabungkan kerja Ibu itu dengan kawan-kawan di teknik, maka Ibu buat sistemnya terintegrasi dengan panel-panel elektronika, menjadi sebuah sistem terintegrasi sebuah alat misalnya Bu, maka itu jadi desain tata letak sirkuit. Kalau Ibu buat lagi box-boxnya dan sebagainya, itu jadi paten produk. Nah, jadi kemudian Ibu Malta juga bisa lakukan ini. Saya mungkin nggak sempat bahas rahasia dagang, mungkin di minggu yang akan datang. Ibu bisa ajukan nanti juga membuat produk mereknya lagi. Apa nama merek Ibu itu?
Sekarang sih belum pikiran Pak ya. Tapi intinya pangkat data Minangkabau gitu. Ibu buat. Ibu tahu nggak kalau kita punya seperti makanan sate yang terkenal di Sumatera Barat, Minangkabau. Ya. Itu mereknya punya nilai jual, Ibu. Walaupun nanti dia sudah tidak berusaha lagi, lalu dia mau buat lagi usaha itu, di seluruh Indonesia orang lain tidak boleh tiru. Kalau ada yang meniru, dia bisa menuntut. Nah, itulah, Bu. Hak merek, tapi selama 10 tahun masa perlindungan. Jadi Bu Malta nanti juga boleh lindungi apa yang Ibu buat itu, aplikasinya yang Ibu buat tuh. Apakah aplikasinya apa? Minangkabau data ini atau pangkalan data Minangkabau dan sebagainya. Jadi upaya-upaya kita untuk melindungi itulah yang menjadi poin supaya kita nanti bisa menghasilkan kontrak-kontrak kerja dengan industri. Jadi Ibu Malta kan punya karya yang luar biasa sebenarnya. Nah, itu nanti kalau Ibu sudah ada perlindungan seperti itu, kita bisa masuk ke DRK dengan aman. Ibaratnya kita bawa mobil, Bu, sekarang banyak kita teman-teman dosen itu punya mobil, pandai bawa mobil, bawa balap, tapi nggak punya rem, nggak punya ini, nggak punya ini. Artinya suatu saat nanti kalau kita mau masuk ke dunia industri, kita kan harus buat ini, jaga-jaga diri. Kalau nanti karya kita diambil orang industri nggak bisa ambil, Bu. Karena karyanya sudah Ibu lindungi. Jadi melindungi karya itulah tugas kita. Ya seperti Ibu Malta tadi, dari hasil apa yang Ibu Malta buat tadi, kita coba melakukan perlindungan. Gitu Bu Malta. Ya, makasih Pak Radian. Boleh, baik. Waktu kita tinggal 8 menit. Saya lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu. Nanti saya buka 2 menit pertanyaan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini tadi kan saya sudah cerita bahwasanya merek itu kita tidak boleh lupa bahwasanya di merek itu akan memiliki berbagai kelas, ya. Kita tidak bisa mengajukan merek serta-merta seperti kita mengajukan, oh merek ini saya mengajukan Minangkabau. Minangkabau itu untuk merek apa? Merek baju beda, merek sate beda. Nanti ada namanya kelas. Satu kelas ini biayanya cukup mahal. Makanya Bapak Ibu kalau punya Ibu Malta Nelisa tadi punya merek misalnya Minangkabau Heritage misalnya, atau Minangkabau Database, atau buatlah yang menarik mungkin sehingga orang menjadi tertarik. Ibu lihat dulu ini masuk kelas apa ya? Nah, ini bisa dilihat. Kalau kelas 2 itu cat. Nah, ini dia semuanya. Dan ini banyak sekali jenisnya, ratusan mungkin ada ribuan. Kemudian ada kelas 3 apa? Kalau makanan dan minuman, mungkin kawan-kawan dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan nanti bisa dia mengajukan kelas 29 biasanya. Nah, ini Bapak Ibu, 29. 29 ini makanan Bapak Ibu. Daging, ikan, unggas, binatang buruan. Nah, ini semuanya. Sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan, dimasak, saus. Nah, ini dia jenisnya. Kemudian kalau kelas 30 misal atau 32 itu udah makanan juga. 30 adalah kopi. Bapak Ibu, misalnya KFC. KFC kalau dia misalnya jualan kopi, kalau dia nggak punya perlindungan merek, maka dia nggak boleh jualan kopi. Ibu tahu Starbucks misalnya Bapak Ibu, itu tuh dia tuh dilindungi sebagai apa? Kopi ternyata. Dia mendapatkan perlindungan sebagai kopi untuk kelas 30. Nah, kadang-kadang ada merek itu yang dilindungi untuk semua, tidak boleh dipakai Bapak Ibu. Nah, kalau ada merek yang sudah dipakai orang, lalu kita daftarkan, itu tidak boleh. Kelas 32 misalnya air mineral, Aqua itu dilindungi kelas 32. Nah, begitulah kira-kira. Jadi merek pun nanti juga akan ada kelas-kelasnya. Setiap kelas ini biayanya 1.800.000 yang harus disetorkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Itu kalau kita mengambil satu kelas, lalu kita bayarkan, kalau nanti kita ajukan itu ternyata sudah ada yang punya, itu uang kita udah hilang Bapak Ibu. Maka kita sebelum melakukan pengajuan hak merek, kita harus pertimbangkan merek yang kita ajukan benar-benar belum ada yang memiliki. Nah, dan setiap pengajuan merek itu kita harus hitung-hitung. Kalau kita ajukan 3 merek sekaligus, berarti kita bayarnya 5,4 juta.
Nah, kalau 5,4 juta, apakah merek kita itu nanti akan berdampak lebih dari 5,4 juta? Itu juga kita hitung. Mungkin alangkah lebih baiknya kita dulu mulai dari merek-merek yang apa. Kalau kita buat misalnya rendang, itu berarti kelasnya adalah kelas 29. Maka kita mulai dari kelas 29 dulu. Nanti kalau misalnya itu udah laku, kita buat lagi produk lain, lalu kita daftarkan lagi mereknya. Begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan dengan waktu kita yang singkat ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Radian. Ya, silakan Bu Fajria. Nah, ini mau bertanya ini mengenai merek ini. Ya. Apa sih sebenarnya konsekuensi bagi si pemegang merek? Dan apa kewajiban yang harus dibayarkan kalau kita sudah punya merek? Misalnya ada pajak enggak untuk setiap produk kita gitu. Oh ya, terima kasih Bu Fajria. Ya. Terus ada lagi, masih boleh nambah pertanyaannya Pak Radian? Boleh, silakan. Nah, kemudian kalau kita sudah punya merek, kita kan boleh mengklaim kalau barang kita itu dijual oleh orang lain dengan merek yang sama. Ya. Nah, kalau orang lain menjual barangnya dengan merek yang sama gitu ya. Boleh. Nah, bagaimana proses komplain ini? Itu kenapa saya bertanya seperti itu? Di pasaran sekarang misalnya untuk tas ya, tas polo itu kan tas sudah terkenal itu. Ya. Nah, di pasaran itu banyak sekali orang jual logo polo. Ya. Berarti kan peluang orang untuk memalsukan merek polo itu banyak. Ya. Nah, polo aja yang sudah terkenal masih banyak orang yang memalsukannya gitu. Apalagi kalau misalnya kita baru mau bergerak. Ya. Nah, gimana kira-kira kita mengkomplainnya gitu? Baik, terima kasih Ibu Fajria, pertanyaannya menarik sekali. Baik, yang pertama yang ingin saya jawab dulu ya satu-satu Bu Fajria. Untuk biaya merek itu adalah 1.800.000 Bapak Ibu sekalian, dan itu dibayarkan sekali saja, dan itu setelah merek itu diterima nantinya, granted, itu berlaku 10 tahun dan kita tidak membiayai lagi. Jadi tidak ada pajak yang lain ya yang kita tidak ada. Nah, kapan pajak kita berikan? Pajak ini adalah konsekuensi dari pendapatan Bu Fajria. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah masuk pasar, lalu produk kita ini kita jual dan menghasilkan income, nah itu baru kita kena pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau nggak punya merek, kita kan nggak bayar pajak ya? Nggak bayar pajak, tapi produk kita tidak bisa untuk berkembang lebih jauh dan kita tidak bisa kontrak, Ibu Fajria. Saya kemarin ada menangani merek di Jakarta, ya, sebagai profesional kan saya juga itu ada dia mau kontrak dengan seorang artis kalau nggak salah ya, merek makanan yang cukup terkenal. Nah, Bu Fajria itu saya bantu. Jadi kita bantu prosesnya supaya tidak terjadi nanti di kemudian hari pencurian ide dan klaim. Nah, makanya dia lindungi dulu karyanya. Kita ajukan perlindungan merek untuk kelas makanan dan minuman waktu itu. Ada kelas 29 dan kelas 32 kalau nggak salah. Nah itu Bu Fajria. Jadi setelah kita ajukan pendaftaran, itu merek kita dilindungi. Nah tugas kita sebagai konsultan kekayaan intelektual misalnya, atau konsultan hukum dan sebagainya, kita bisa membantu dan mendampingi seandainya ada kasus-kasus yang Bu Fajria katakan tadi. Nah, tentu itu adalah tergantung dengan delik atau aduan. Kalau misalnya berkaitan dengan apa tadi, mengambil merek ya, namanya apa tuh, pemalsuan atau apa, itu ya kita cukup laporkan ke pihak kepolisian, nanti akan diproses sesuai itu, dan tentu ada aturan-aturan yang berlaku di undang-undang di negeri kita, di Republik Indonesia, ada pasal-pasalnya. Jadi kalau dia mengajukan ini klaim pengambilan ya merek kita tanpa seizin kita, maka konsekuensinya dia harus membayar royalti dan sebagainya. Tapi tentu itu dengan dasar ada laporan kepada pihak kepolisian dan kita akan bersengketa namanya. Nah sekarang pertanyaan Ibu Fajria, kenapa sekarang ada aja yang orang membuat merek-merek itu? Ya karena tidak ada laporan atau tidak ada mungkin razia dari pihak kepolisian. Tapi kalau seandainya pihak kepolisian melakukan razia, itu kena Bu Fajria. Bapak Ibu sekalian juga sebenarnya kayak kita punya produk.
Kalau produk kita itu tidak sesuai dengan SNI, itu sebenarnya tidak boleh diedarkan Bapak Ibu sekalian. Ini saya belum sampai ke sana. Nanti kita sampai ke sana seharusnya. Semua karya-karya di UNP itu harus di SNI-kan. Kalau tidak di SNI-kan, nah itu kena pasal. Kalau kita masuk ke pasar, kita bisa kena delik Bapak Ibu sekalian. Dianggap sebagai barang black market namanya, pasar gelap. Nah, kalau barang pasar gelap, tentu kita akan ini. Tapi tentu kita tidak sampai ke sana dulu. Nanti kita semangat berkaryanya kurang. Nah, tentu kita sampai ke sana nanti rencana saya, bagaimana meng-SNI-kan semua karya-karya dosen, karya-karya Civitas Akademika, mahasiswa kita, dosen-dosen, peneliti-peneliti, mana karya yang memang punya nilai jual, itu harus di-SNI-kan segera. Nah, kalau udah dapat SNI, kita sudah bisa menjual di pasaran secara luas dan itu aman. Jadi tidak ada potensi untuk diadukan, dianggap pelanggaran atau sebagainya karena sudah ada perlindungan standar nasional Indonesia. Karena itu salah satu syarat kalau barang mau dipasarkan secara luas Bu Fajriah. Misalnya Bu Fajriah buat mainan misalnya. Itu harus sesuai SNI dulu. Nanti ada caranya. Kita berharap universitas kita nanti punya laboratorium yang bisa melakukan standarisasi dan kita kan juga ada namanya pusat standarisasi kompetensi ya yang di LP 3M kalau nggak salah yang Pak Rektor juga buat itu langkah yang bagus sekali saya rasa karena nanti kita bisa bekerja sama di antara kita sehingga semua alat-alat karya-karya kita tuh bisa distandarisasi dan benar-benar bisa layak masuk pasar, Bu Fajri. Berarti SNI dulu baru mereknya gitu atau Oh gimana? tidak, merek dulu kita ambil, merek dulu baru SNI. Iya. Nah, SNI terus itu, lagi, iya boleh. kalau misalnya produk yang kita bikin ini adalah hasil penelitian payung misalnya Iya. Pak Radian. Nah itu yang mengajukan hak ciptanya siapa? Boleh, siapa yang duluan, tapi kita buat aja semuanya. Siapa yang duluan? Maksudnya siapa yang duluan bagaimana Pak? Maksudnya Bu Misalnya kita Fajriah juga nanti melibatkan ada mahasiswa. 4-5 orang. Ah, Ada 4-5 orang. Nanti siapa yang duluan yang ingin mengajukan itu, tapi tetap memasukkan semuanya sebagai etika kita. oh gitu. Ya, nanti kan royalti nanti Ibu Bapak boleh ini. Dan ingat royalti itu kita dapat kalau kita sudah PKS atau perjanjian atau MOU dengan pihak industri gitu. Kalau belum ada MOU kan barang kita belum ada dijual Bapak Ibu. Termasuk Kalau buku misalnya kita memproduksinya sendiri misalnya. Kalau produksi sendiri tentu kita berarti tidak melepas patennya ke orang lain. Lisensinya tidak kita berikan ke orang lain. Cuman apakah kita punya modal untuk itu? Tapi sebagai kalau misalnya kita produksinya sistemnya sistem upah, jadi kita nggak ada kontrak atau apa royalti dengan yang membuatkan. Oh boleh, berarti kita direct selling. Direct selling itu berarti resikonya, ruginya kita yang nanggung. Ya, karena begini Bu Fajriah, yang paling bagus itu sebenarnya direct selling, tapi kita jual di marketplace itu juga boleh. Karena di era disruptif mendatang ini, memang produsen udah langsung jadi penjual gitu. Jadi sehingga kita bisa mengukur berapa permintaan konsumen dan kita juga bisa melakukan modifikasi, perubahan dan inovasi secara real time. Karena mungkin ada keluhan lalu kita robah, ada keluhan kita robah. Jadi boleh saja. Gitu. Tapi yang merek tetap Ibu Fajriah, kalau ada nanti boleh Ibu Fajriah kita ajukan dan itu banyak konsekuensinya ke depannya Bu Fajriah, kita bisa ini kan lindungi karya-karya kita. Bu Fajriah sudah punya ya karyanya banyak. Kalau yang seperti dengan Bu Mimi tadi ya yang bertanya ya, itu banyak media-media itu yang udah dikembangkan, tapi ya baru sekedar begitu aja, belum ada diurus hak ciptanya. Rencananya memang kalau dapat itu akan dipasarkan rencana ke depannya. Oh boleh. Kalau memang diperlukan nanti Bu Fajriah mungkin bisa kontak juga kita nanti di pusat inovasi, kita akan fasilitasi teman-teman. Terus juga ada yang gini, misalnya dia medianya sama permainan, tapi temanya berbeda. Itu gimana? Berarti bisa diurus paten sederhana karena temanya berbeda. Kalau paten itu tidak bergantung tema, karena paten adalah bidang keteknikan, maka dia tergantung fungsi.
Nah, makanya kalau itu dia lebih cocoknya kalau dia Fungsinya di partisi sini sebagai media dan alat permainan. alat Media dalam pembelajaran, ya, jadi dia berupa permainan gitu. ya. Tapi di sana di invensi itu Bu Fajria bukan alat permainannya, tapi alat fungsi apa gitu. Misalnya alat fungsi merubah ini menjadi ini, alat fungsi untuk membawa ini menjadi begini. Berarti Kalau fungsinya sebagai media berarti. fungsi media itu bias dia. Oh. Maka jatuhnya ke cipta. Tapi kalau ada satu alat, misalnya alat itu keras dia, tingkat kerasannya itulah yang dipatenkan. Kalau Mungkin ke kit lembut, jatuhnya enggak bisa ya Pak Radian? kalau untuk dipatenkan tidak bisa itu. Oh gitu. Ya, tapi Kalau bisa kit bisanya diapakan Pak Radian? bisa dilindungi dalam bentuk hak cipta, bisa dilindungi hak merek, bisa dilindungi rahasia dagang, bisa dilindungi untuk ini. Modifikasi alatnya bisa nanti kalau Ibu Fajria bisa partisi, mungkin bahan membuatnya dari apa? Bahan medianya dari apa? Itunya yang kita patenkan. Atau cara membuatnya itu yang kita patenkan. Cara membuatnya. Tapi dia menjadi sebuah media, itu bisa kita jual, itu kita lindungi dalam cara hak komersilnya. Secara hak komersil misalnya, hak rahasia dagang dan hak mereknya. Gitu. Mungkin Bu Fajria segera lakukan itu perlindungan. Nanti saya bantu prosesnya. Oke. Ada enggak bimbingan khusus mengenai ini nanti di UNP Boleh. diadakan kegiatan? Kita kan nanti gini, kalau dapat kita setiap minggu, nanti saya akan WA-kan lagi ke grup, ya. Mudah-mudahan kita walaupun ada 20 orang, 30 orang, kita akan jalan terus, Bapak Ibu ya. Nanti kita hasilkan karya. Mungkin minggu pertama ini hanya pengantar ini dulu. Nanti minggu kedua, Bapak Ibu sudah mulai membawa draft-draftnya. Dan mungkin nanti kita akan contohkan bagaimana proses lebih lanjutnya. Gitu ya Bu Fajria? Ya, terima kasih Pak Radian. Sama-sama, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah Akhir Pak Radian. Ya, silakan Pak Ibu. Terkait dengan merek ini, Ya. kan kalau tidak salah untuk paten itu kan perlindungannya di masing-masing negara, di masing-masing negara ya. Ya. Artinya kalau kita membuat paten Indonesia, kalau diduplikasi di Cina, kita kan nggak bisa mengklaim karena kita nggak melindungi di Cina. Tidak bisa. Ya, artinya kalau di merek juga berlaku demikian atau gimana? Sama. Terlindungi di Indonesia saja ya? Oh iya, merek kita, misalnya Pak Yudil, kalau merek yang Calvin Klein misalnya, itu sebenarnya sudah langsung didaftarkan di Indonesia. Ya, artinya di mana di mana peluang potensi pasar yang tinggi, maka mereka mendaftarkan paten mereka di negara tersebut, kan begitu ya? Benar. Merek pun demikian ya? Iya, sama. Nah, rata-rata memang para produser besar itu mereka mendaftar di Indonesia karena mereka tahu di Indonesia lah negara yang hobi baja. Benar. Pak Yudil berarti berlaku di merek juga demikian ya Pak ya? Iya, benar Pak Yudil. Benar kata Bu Fajria tadi, logo Polo aja udah di mana-mana. Di Pasar Senen aja tas-tas merek branded itu banyak banget yang di ini kan Pasar Senen. Ya, di Bukit banyak Pak. Bukit Tinggi juga banyak. Nah, Oke, tapi nanti Bapak Ibu sekalian, kalau ada kepolisian melakukan razia, maka nanti itu diangkat semua. Nah, kalau ditanya kenapa nggak razia, ya nggak tahu lah. Itulah, kecuali ada laporan dan pengaduan, maka dirazia. Kadang-kadang tidak dirazia itu juga ada keuntungannya, promosi merek gitu. Nah, kadang-kadang kan promosi merek, orang kan nanti mau beli yang KW atau yang branded gitu. Nah, gitu ya Pak Ibdil. Ya. Microsoft kan tidak mau razia di Indonesia, rugi dia razia. Iya, rugi dia. Karena nanti penjualan ininya juga berkurang, laptop dan sebagainya. Iya, karena yang bisa membuat software seperti Microsoft di Indonesia dengan dijual bajakan dan murah di Indonesia. Iya. Orang Indonesia tidak akan berpikir untuk membuat itu. Nah, itu dia. Pas itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, ini sudah lewat tengah malam. Saya minta maaf Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radian. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tutup ya Bapak Ibu.